Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para anak-anak semua. Di kelas 10 Sinta Kalimat Padang. Pada belajar hari ini kita belajar sejarah Islam atau sejarah Indonesia kelas 10 semester terakhir. Yang mana materinya kita yaitu berpikir diakronis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah. Nah, dalam materi ini kita bagi atas 3 bagian. Yang pertama, definisi sejarah. Yang kedua, unsur-unsur sejarah. Dan yang ketiga, berpikir dalam mempelajari sejarah. Kita lihat yang pertama dulu, apa definisi atau pengertian daripada sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarah atau sajaratun yang artinya pohon. Nah, karena pohon itu mempunyai ranting-ranting yang begitu banyak, ya cabang-cabang yang banyak, sehingga ibaratnya dalam peristiwa yang banyak dalam pelajaran sejarah. Kemudian lahir istilah silsilah dalam bahasa Indonesia. Ya, ada riwayat awalnya ya, ada babat Jawa atau tanah Jawa, sejarah Jawa. Kemudian ada tabu, sejarah Tamal Minangkabau, tabu ada alam Minangkabau. Kemudian ada Kaba, ada Kuning. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang karangan JBT Purwadarmita, bahwa sejarah itu ada 3 pengertian di sini disebutkan dalam kamus tersebut. Pertama, sejarah itu asal usul atau sejarah. Yang kedua, sejarah itu adalah peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi. Sedangkan yang ketiga, yaitu sejarah itu adalah ini pengetahuan, cerita, kejadian, peristiwa yang terjadi masa lalu yang benar-benar terjadi. Nah, kita lanjutkan lagi yang bagian kedua, yaitu unsur-unsur dalam sejarah ada dibagi atas 3. Yang pertama ada itu manusia. Istilahnya itu ada human, ada time, ada spatial, ada manusia. Nah, peristiwa itu berhubungan dengan kehidupan manusia. Sejak zaman dulu pada masa manusia hidup berpindah-pindah ya, masa perkembangan manusia dulu sudah membutuhkan makanan. Ya, sudah ada kehidupan manusia. Jadi pada zaman dinosaurus belum ada kehidupan itu karena belum ada manusia. Kemudian terus kepada zaman bercocok tanam dan beternak dan terus berkembang kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, waktu. Dalam penulisan sejarah tidak lepas dari waktu. Dalam penulisan sejarah tidak lepas dari manusia. Karena itu adalah objek, subjeknya dalam penulisan sejarah. Dan waktu itu adalah masa kejadiannya, kapan terjadinya, kapan berapa atau berapa, baik waktu itu sedang kejadian atau pengembangan waktu. Ada waktu masa lalu, ada waktu sekarang, dan waktu masa yang akan datang. Itu yang disebut. Sedangkan ruang itu adalah tempat kejadian, lokasi kejadian peristiwa. Itu kita lihat misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana dibacakan teks proklamasi. Nah, para siswa atau juga sekalian sudah tahu tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan di rumah kediaman Bung Karno seperti itu. Itu di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta, didampingi oleh Bung Hatta. Nah, kemudian ada berpikir dalam penulisan sejarah.
ada tiga berpikir dalam sejarah. Ada berpikir kronologis, ada berpikir diakronis, ada berpikir sinkronis dalam mempelajari sejarah. Kita lihat satu-satu. Berpikir kronologis itu kita lihat dari etismologinya atau asal usul katanya, berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, chronos dan logos. Chronos itu adalah waktu, logos itu adalah peristiwa atau ilmu. Jadi ilmu sejarah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang didukung oleh waktu. Kapan terjadinya? Tahun berapa? Abad berapa? Ini mendukung filosofi sejarah yang benar. Sejarah terjadi itu anakronisme, penulisan peristiwa yang tidak didukung oleh tokoh-tokoh, peristiwa-peristiwa yang tidak benar, sehingga menghilangkan filosofi peristiwa yang anakronisme itu perlu logis. Kemudian yang kedua yaitu berpikir diakronis, juga berasal daripada bahasa Yunani, yaitu dia, kata dia, dan kronos. Sedang apa itu dia? Dia itu adalah melampaui. Sedangkan kronos itu adalah waktu. Jadi diakronis itu adalah melalui waktu. Nah, kita lihat contohnya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro waktunya lebih kurang 5 tahun. Pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, di situ dibuat peristiwanya, kejadiannya, yaitu dari tahun 1826, 1827 sampai 1830. Yang punya waktu yang panjang, sedangkan skopnya atau ruangnya itu sempit. Karena yang diceritakan dalam berpikir diakronis ini adalah ruang lingkupnya kecil atau ruang lingkupnya sedikit sempit, ruang lingkupnya sempit, sedangkan waktunya panjang. Memanjang dalam dimensi waktu, sempit dalam dimensi ruang, itu diakronis. Jadi ruang lingkupnya kecil, hanya yang intinya saja yang diceritakan, sedangkan bidang lain yang lainnya tidak diceritakan. Yang ketiga berpikir sinkronik atau sinkronis. Sin berasal juga dari bahasa Yunani, yaitu dua kata sin dan kronos. Sin artinya dengan, kronos artinya waktu. Jadi sinkronis ini adalah penulisan sejarah yang sudah mulai menulis dengan waktu dan juga ruang yang sudah meluasnya kejadiannya dalam dimensi ruang. Nah, ya contohnya kita lihat situ seperti proklamasi, peristiwa proklamasi. Di waktunya tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan pelaku-pelakunya ada. Siapa pelakunya? Tokohnya. Siapa yang menulis? Siapa yang menandatangani proklamasi? Nah, di situ ada lebih luas. Kemudian gerakan 30 September. Para siswa sekalian sudah tahu kejadiannya tentang G13 PKI. Siapa pelakunya? Di mana tempatnya? Itu juga jelas. Dan kapan waktunya? Yaitu titik puncaknya itu adalah tanggal 1 Oktober 1965. Ya, dini hari. Itu peristiwa G13. Peristiwa gerakan 30 September 1965. Itulah berpikir, ada 3 berpikir dalam penulisan atau dalam pelajaran sejarah. Kemudian kita lanjutkan lagi
perbedaannya. Perlu juga kita ketahui apa perbedaannya. Perbedaan berpikir diakronis dan kronologis, ya. Dua-duanya kita satukan aja karena tidak begitu jauh perbedaan. Perbedaan diakronis, berpikir diakronis dengan berpikir sinkronis. Kalau diakronis dia berpikirnya memajang dalam dimensi waktu. Sedangkan sinkronis meluas dalam dimensi ruang. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, berpikir diakronis, dia yaitu berpikirnya adalah peristiwanya masih jalan, ya, dan punya hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Sedangkan sinkronisme itu dia lebih berproses terstruktur, tersusun dengan rapi. Indonesia karena sudah mulai ada di data dan penelitian dunia, karena didukung oleh pendekatan ilmu sosial. Sedangkan yang ketiga, diakronis itu adalah naratif, sedang berproses, naratif, proses dan transformasi. Sedangkan sinkronis itu dia adalah deskriptif, dia sudah terstruktur rapi, ya, penulisannya sudah penulisan yang sudah menyatu. Nah, yang ketiga perbedaannya yaitu pola berpikir daripada diakronis ini adalah dinamis, masih bisa berubah, sedangkan pola berpikir daripada sinkronis itu sudah statis, sudah mulai tetap dan misalnya, ya, didukung oleh pendekatan ilmu sosial. Kemudian kita lihat perbedaan selanjutnya, penekanannya pada berpikir diakronis itu penekanannya kepada proses dan durasi, karena berpikirnya itu masih dalam proses yang panjang dan berbagian durasi waktu. Sedangkan dalam sinkronis atau sinkronik dia sudah pendekatannya kepada tersusun dengan ilmiah, terstruktur dan fungsi. Dan terakhir perbedaannya kalau dilihat daripada berpikir diakronis ini itu banyak dipakai di ilmu sejarah. Karena sejarah itu memerlukan waktu. Dan kemudian yang diakronis dan sinkronis dia adalah ilmu sosial lainnya, yaitu seperti geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan arkeologi. Nah, pemajuan dan penelusuran sejarah selanjutnya yaitu memakai dua-duanya, baik diakronis maupun sinkronis, sehingga akan melahirkan sejarah sosial, melahirkan sejarah sosial ekonomi, sejarah geografi dan sebagainya. Ini dua pendekatan, dua berpikir harus berhubungan satu sama lain, melainkan penulisan sejarah, ya, sejarah kritis yang sekarang dikenal dengan sejarah modern. Nah, itulah pelajaran pada pagi ini. Semoga bisa dipahami, bisa diterapkan, kita mengerti. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.